Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini adalah hari ketiga gelaran Gias dibuka. Sekarang adalah tanggal 1 Agustus, hari Sabtu, dan jam 10 ini udah rame banget yang ikut atau masuk ke hall 11 ini karena saking penasarannya bus-bus terbaru yang ada di Indonesia, tren-trennya kayak seperti apa, orang-orang pasti pada penasaran. Makanya ini weekend pertama ini, bener-bener tadi antrinya itu masuk ke sini aja sampai keluar tenda teman-teman untuk masuknya doang. Karena kan masuknya bisa dimulai dari jam 10. Nah, sekarang kita akan nge-review dari karoseri New Armada. Nah, New Armada menghadirkan Skylander R25. Kita geser ke unit yang pertama yang paling dekat dengan pintu masuk, yaitu ada bus asal Bali, yaitu PO Gunung Harta. Dia akhirnya membuat Skylander yang sebelumnya udah bikin Skylander R25 tapi pakai sasis Mercy 1626 kalau nggak salah, atau 1526 yang angkat bodi, lalu diganti dengan bodi R25. Dan Gunung Harta menghadirkan bus triple XL tronton dengan 3 kelas nih teman-teman. Mulai dari yang belakang ada sleeper, ada eksekutif, dan ada sky seat-nya. Jadi ini seingatku namanya adalah Skylander R25 Sky Fusion. Jadi ada 3 kelas dalam satu bus. Kita lihat dari depan, ada perubahan yang cukup mencolok di bagian muka. Yang pertama, ketika kita lihat R25 yang awal dulu, ketika tahun 2025 itu emang hadir dengan desain yang cukup ekstrim menurutku. Karena dikala lampu lainnya smile, lampu lainnya itu bentuknya gini, dia malah gini sendiri. Jadi dia berlawanan dengan yang lain sehingga menarik perhatian. Apalagi desainnya cukup ekstrim teman-teman. Yang dulu modelnya kayak agak nangis gitu, sekarang menjadi lebih lancip kayak taring, jadi lebih garang gitu kayaknya. Nah, dia ada perubahan yang paling mencolok ada pada spionnya. Kalau dulu spionnya itu mirip kayak spionnya R22, dan setelah itu, selain mirip dengan R22, dia ada siang ikut juga. Udah spion kayak gini, karoseri Tuntem juga ikut. Bentuknya sama, cuman ada perbedaan di sini, ada kayak garisnya 2 gitu. Lalu ada karoseri Piala Mas juga ikut menghadirkan spion seperti ini. Akhirnya Skylander bikin sesuatu yang berbeda. Dia memberi sein bentuk L kebalik gini. Kalau yang itu nggak kebalik. Nah, jadi bentuknya patah di sini. Ini yang nantinya akan menjadi ciri khas dari Skylander R25. Jadi kalau dilihat dari jauh, selain lampunya kayak gini, bentuknya kayak gini, dari luar bisa kita lihat ada sennya yang seperti ini teman-teman, kayak gitu. Untuk kacanya dia double glass teman-teman, dari bawah sampai ke atas ada sekatnya pemisah dan ada tulisan R25. Kita belum masuk, kita langsung geser ke bagian samping dulu. Nah, di bagian samping ini bisa kita lihat ada tulisan Gunung Harta. Dan kalau teman-teman mengamati liverinya Gunung Harta merah, itu berbeda-beda walaupun sekilas kayak sama. Yang membedakan adalah coraknya. Kalau teman-teman perhatikan, coraknya ini mengikuti dari bodinya itu sendiri. Kalau ini kan bodinya Skylander R25, jadi kita lihat motifnya. Terus ini ada lekukan di bawah sini, dan di sini ada kayak semacam apa ya, desain dari lampunya. Ya bentuknya ini lancip sama di depan situ. Loh, cakep kan? Jadi setiap unit atau body itu dia punya ciri khas tersendiri. Oke, kita langsung aja geser ke belakang karena unit ini itu merupakan kombinasi 3 kelas. Jadi yang bawah ini kacanya langsung turun. Mungkin kayaknya lebih enak dilihat dari samping ya. Cuman dari samping itu jarak antar bis untuk pameran kali ini emang agak mepet, jadi kita ambilnya dari sebelah sisi kiri aja. Nah, dia seret langsung turun gini, langsung ada logo Volvo gede banget di sini teman-teman. Logonya ini bulat, bawahnya ada 2 ban atau 2 XL-nya kayak gitu. Dan hari ini tanggal 1 Agustus unitnya ini akan handover. Nah, kita mungkin kalau ada kesempatan kita akan tanya-tanya sama yang punya dari bus ini. Kebetulan nanti insya Allah beliaunya hadir untuk handover dari pihak New Armada dan Indotruck menuju ke PO Gunung Harta Bali. Oke, kita langsung aja masuk ke depan. Nah, di sini. Oke. Jadi untuk ruang krunya ini ada sekat pemisahnya teman-teman. Set, bisa ditutup kayak gini. Di sini misalkan kita mau duduk, nah di sini bisa. Tuh. Ini cukup buat 1 orang.
pas nih. Kalau misalkan 2 orang mepet sih, karena di sini ada tempat untuk akses naik. Lalu untuk istirahat kru ada di bawah sini. Jadi krunya harus masuk sini. Agak sempit sih, cuman masih bisa ditoleransi. Kita bisa masuk sini. Itu kru ya, bukan penumpang. Kalau penumpang, kalau akses segini yo bakal direvisi lagi teman-teman akses masuk. Tapi kalau kru kan fleksibel mereka. Ini adalah kabin kemudinya Volvo B11R, transmisinya iShift. Dia sampai 450 horsepower kayak gitu. Untuk ruang kemudinya lumayan lega teman-teman. Aku yang berdiri aja masih bisa loh. Tinggi gue 167, nggak perlu gini-gini. Karena kan ini pakai Volvo, jadi bisa tinggi 3,9 dan juga lantainya bisa turun maksimal. Kalau Scania nggak bisa, harus agak naik dikit karena ada tangkinya. Oke, kita langsung aja naik ke sini. Nah, ini nih yang aku demen dari New Armada. Dia itu nggak terpaku pada satu model. Misalkan request dari ownernya itu pengen aksesnya dari samping, bisa. Dari tengah pun bisa. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan yang punya bis. Nah, ini dia seat yang mungkin ketika pas jalan dia akan paling laku. Yang udah sebelumnya dari Gunung Harta ini dia punya model dari karoseri Laksana, 2 namanya Red Captain kalau di Gunung Harta ya. Tapi kalau di sini namanya Sky Seat. Tapi nggak tahu nanti namanya tetap Red Captain atau Sky Red gimana nggak tahu. Tapi mungkin disamain untuk mempermudah di lapangan. Ini di seat A, ini ada seat B. Untuk bagian belakangnya seat ini dikasih tahanan seperti ini biar nggak terlalu rebah teman-teman. Kita coba masuk. Nah, ini emang agak nunduk sih. Jadi konsep seperti ini sama kayak miliknya karoseri Tentrem yang mana dia sebagai pelopor dari konsep Grand Captain seperti ini. Tapi kalau aku lihat akses naiknya dia cenderung lebih naik teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk rebahannya cocok pas nih. Loh. Enak sih dari sini dan dari sini, dan untuk akses masuknya juga masih enak, dan untuk penempatan AC-nya aku seneng nih. Dia ditaruh di sini, nggak ditaruh di sebelah sini. Kalau ditaruh di sini, kena kepala langsung, itu bikin pusing. Kayak gini namanya Sky Seat. Jadi untuk sleeper yang berada di atasnya kru itu namanya Sky Seat. Sky itu kan di atas langit. Seat berarti seat yang ada di atas, seperti itu teman-teman. Kayak gini dia fleksibel, dan menurutku untuk sisi safety ini lebih baik. Bisa kita lihat sebelah sini ada tahanan yang lebih tinggi lagi, terus ada cup holder, terus di sini ada personal entertainment teman-teman, kayak gitu. Mantep banget. Dan untuk bis ini kemungkinan akan dijalankan di rute favoritnya Gunung Harta Merah, yaitu dari Denpasar menuju ke Jakarta. Kita sekarang geser ke kursi yang sebelah teman-teman. Di kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti piro? 14 ya? 14 kursi teman-teman. Aku nggak tahu yang kemarin Laksana itu bisa 16 atau cuman 12, aku kurang paham. Nanti aku tak refresh lagi ingatanku. Saya ingatku 16 deh. Nah, kayak gini. Dia kursinya rimba kencana. Nah, bisa rebahan kayak gini. Wah, enak banget asli. Kalau kalian duduk di seat yang misalkan 1A, 1B, 1C. 1C ini enak karena dia ada double leg rest-nya di sini. Kayak gitu, kursinya rimba kencana, high cushion, leg rest yang jumbo kayak gini teman-teman. Akses masuknya enak. Sekali lagi di sini ada kayak semacam tatakan buat misalkan naruh jajan, naruh minum, makanan dan sebagainya di sini bisa. Oke, kita langsung aja coba lihat bagian atasnya ini udah di custom tulisan Gunung Harta. Jadi aku seneng dari karoseri New Armada, plafonnya itu nggak monoton. Jadi kalau ketika kita lihat setiap unit yang keluar dari New Armada itu mungkin bisa beda-beda untuk plafonnya. Karena dia punya banyak banget pilihan motif dari plafonnya ini. Bisa polos, bisa ada motifnya, bisa ada motif yang abstrak dan sebagainya. Mantap sih, demen banget aku dengan model konsep seperti ini. Jadi nggak monoton gitu loh. Nah, kayak gitu. Di dinding sini juga udah ada motifnya teman-teman.
warna hitam kayak gini. Ini ada palu pemecah kaca untuk safety, dan misalkan ada keadaan darurat nggak bisa keluar, bisa melalui panoramic exit sunroof atau menggunakan pintu darurat di kiri dan di kanan seperti nggak ada yo, di kiri doang, sorry, di kiri. Aku kayak inget kiri kanan karena biasanya nge-review yang double decker ada kiri kanan. Kalau yang ini cuma ada satu doang sih di sini. Oke, kita sekarang coba kursi yang bagian belakang. Nah, di sini juga ada sleeper, tapi sebelumnya kita coba lihat toiletnya. Wah, kalau New Armada toiletnya biasanya lega dan mewah, teman-teman. Oke. Tapi ini nggak bisa buat buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil aja. Lalu kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, berarti 6. 1, 2, 3, berarti 4 kali 3, 12. 12 tambah 6, 18 seat sleeper, teman-teman. Yang mana seatnya ini dilengkapi dengan personal entertainment, AC yang pasti, dan juga ada tempat untuk naruh sandalnya. Nah, itu tuh yang penting tuh, biar sandal kita tuh nggak berserakan di bawah. Kayak gitu. Untuk ambient light-nya, dia bener-bener hangat dan nggak mencolok di mata. Jadi cocok untuk perjalanan jauh, misalkan ini dibuat di rute Jakarta Denpasar ataupun sebaliknya. Kayak gitu. Wah, ini ada personal entertainment-nya, dan coba kita naik yo. Kita naik di sini apa sini enak Bebas. Oke, kita coba yang single dulu, teman-teman. Nah, kayak gini. Oh, yang di single ini ada, kita buka dulu kordennya. Ini ada armrestnya. Jadi kalau misalkan kita tidur, ada penahannya di sini. Jadi nggak bakal turun atau jelungup pas Jawanya ke bawah gini. Di sini ada port USB. Nah, di sini ada Type-C juga, teman-teman. Ada tempat naruh HP. Dan ada personal entertainment, serta di bawah situ ada tempat untuk naruh sepatu. Oke, lalu kita coba geser yang sebelah ya, teman-teman. Sing bawah aja. Nah, kita coba di bawah. Nah, untuk yang bawah ini adalah kelas yang emang diciptakan untuk orang yang perginya itu genap atau minimal berdua. Jadi bisa ngobrol sama sebelah, bisa nonton TV bareng bersama keluarga, bersama pasangan. Dan awalnya konsep seperti ini tercipta karena banyak orang yang mengeluhkan yang sleeper bawa anak kecil sempit. Kala itu sleepernya masih satu, teman-teman. Lalu diciptakanlah model seperti ini, 2, 1. Emang agak sempit yang satu, tapi yang 2 dia lega banget. Misalkan ada ibu bawa anak kecil gitu, bisa di sini kayak gitu. Karena perjalanan yang misalkan Jakarta dan Denpasar lumayan jauh, dengan seperti ini worth it sih, teman-teman. Mungkin harganya sekitar 700 atau 800 ribuan, bener-bener murah dibandingkan dengan pesawat yang sekarang harganya hampir 2 jutaan. Jadi pesan 2 kayak gini masih lebih murah dibandingkan dengan tarif pesawat belinya untuk 1 orang kayak gitu, dan bisa bawa barang bawaan yang lumayan banyak. Kita coba geser sebelah sini, teman-teman. Oh, ternyata masih ada space lumayan longgar sih untuk kita ngambil atau nge-shoot secara eksterior, teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi. Nah, di sini ada kas lampu R25-nya nih, siluetnya. Ini lebih kelihatan lagi nih, dan ini turun kayak gini. Set, karena ini kombinasi sleeper dengan kelas eksekutif, teman-teman. Seperti itu. Dan kayak enaknya kayak gini, mode kayak gini tuh apa? Ini kan berapa? 18 tambah 14, 32 ya. Tambah atas itu 34 berarti. 34 penumpang, berarti kan otomatis barang bawaannya banyak. Makanya di sebelah sini bagasinya gede banget. Bisa buat motor, bisa buat kardus, terus koper gitu. Ini space-nya lumayan banyak, teman-teman, kayak gitu. Pakai sasis Volvo B11R dari belakang, mesinnya pakai Volvo D11C Euro 5, teman-teman. Nah, dari unit Gunung Harta kita geser ke unitnya Tinara. Ini adalah PO Bus asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rumahku mungkin nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 3-4 jam dari Blitar.
Dia adalah bus Tinara yang sekarang punya tronton dan langsung tronton dengan sasis paling powerful se-Indonesia. MAN RR4 26480 12.400 cc, mampu mengeluarkan tenaga hingga 480 horsepower teman-teman. Ini benar-benar powerful banget, bisa dibuat double decker. GVW-nya seingatku 26 ton, tapi Tinara karena dia bus pariwisata, dia cukup dengan single deck aja. Karena kalau pariwisata itu biasanya jalur-jalur masuknya ke tempat wisata itu, apalagi ke pantai, itu benar-benar ekstrim. Makanya tidak direkomendasikan untuk membuat double decker untuk bus pariwisata. Hanya yang khusus aja yang berani bus pariwisata double decker, hanya untuk pemberani aja. Nah, ini Tinara Trans. Kita coba masuk ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Untuk lantainya bisa dibuat rendah kayak gini. Untuk MAN, setirnya kayak gini. Aku agak kaget. Ini kan New Armada, tulisannya Avante, Pak. Iya. Oke, kita langsung naik. Posisi naiknya lumayan tinggi nih teman-teman. Tapi biasanya emang bus pariwisata itu dia requestnya untuk lantainya dimentokin. Jadi untuk ruangan kru emang agak sempit karena untuk biasanya ngejar space ruangan kayak gitu. Di sini kita lihat. Nah, ini ada kursi dari Rimba Kencana yang leg rest, tapi ketika pas jalan bisa tetap pakai leg rest atau bisa dirubah. Kalau dirubah dengan tronton gini bisa muat 59 seat kursi dua-dua teman-teman, karena kan dia panjang banget dan nggak ada toiletnya. Dan kalau kita amati bagian atapnya ini, loh, enggak GP5 ya, beda ya. Ini lebih smooth lagi, jadi beda dengan model dari Gunung Harta tadi teman-teman. Oh iya, satu lagi, ada dispensernya nih di sini. Dispensernya cukup unik. Di sini dispenser tempatnya ada di samping dan di sini ada 1 2 3 rak. Nah, kayak gini. Mantap. Kemarin unit ini udah di handover ke pemiliknya Tinara tanggal 31 Juli kemarin. Sekarang kita syuting tanggal 1 dan tanggal 1 hari ini lagi rame di Karoseri Tentrem karena ada banyak banget handover kita lihat. Nah, di situ termasuk juga yang sama-sama MAN-nya yang dari PO Mahardika teman-teman. Ini panjang banget ngomong-ngomong sampai ke belakang sini. Oke, kita lihat dari tangganya, lumayan curam yo. Tapi aman sih, bisa pegangan di sini. Bisa pegangan di sini. Ini ada aparnya di sini. Untuk tangga turunnya, tapi bisa di request sih teman-teman, karena ini mungkin bodinya tinggi. Kemarin tuh aku sempat ragu dengan bodinya Tinara ini. Tak pikir dia itu tingginya 4 meter. Aku tanya sama salesnya, ini 4 meter apa 3,9? Ternyata 3,9 teman-teman. Tapi kelihatannya ini tinggi banget gitu loh. Dan aku lihat tangganya ini semakin yakin ini 4 meter. Ternyata cuman 3,9 aja. Berarti ruangannya di sini dia lebih longgar kayak gitu. Oke, abis ini kita akan geser ke unit-unit sebelah teman-teman. Termasuk ada Mior, ada Aneka, dan ada PO U-Trans. Oke. Kelebihan dari Skylander R25 Skyfusion yaitu ada 3 kelas dalam satu unit bus. Salah satunya adalah Sky Seat di atas driver, berikutnya konvensional seat dan sleeper cabin dengan konfigurasi sleeper 21. Jadi totalnya ada 32 seat dalam satu bus. Wah, luar biasa ya. Mesin Volvo dan tentunya aksesoris juga. Lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Kembali lagi Bapak bisa mengingatkan keamanan itu yang utama. Jadi sopir yang berhati-hati sehingga apabila bisa mengantar ke tempat yang aman dan selalu nyaman, syukur aksesoris akan kembali lagi. Ini saja mau saya sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi. PO Gunung Bali, saya didampingi sama anak saya, ada Jaya Munoto dengan Igede Yoyok Santoso yang sama-sama bernaung di bawah Gunung Harta. Kami menyampaikan selamat pada YouTuber, kepada
wartawan yang hadir, tolonglah promosikan Gunung Lada. Cobalah Gunung Lada. Ya. Kalau Bapak Ibu mau coba Gunung Lada, begitu punya tiket gratis kita bayar. Pokoknya nyuruh saya ke luar pada lebih unit BBM sampai beberapa hari di luar pada lebih 2 unit. Mungkin bisa sekarang diundi Pak Jatuh saya Pak. Dan pernah kita di luar pada di ada Pak Rotok belanja apa makan di hotel waktu saya masih kuliah. Ya. Nah itu. Itu yang bayang-bayang. Ya oke, saya bilang Pak, pulang di Gunung Mata Grup kita di mana pada fokus dalam menit foto tadi 15 Pak ya 14, tinggal hampir 50-an kan kita untuk mereka lebih foto mungkin di depannya mungkin Pak Kadang masih tidak masalah tenang ya Pak ya tenang Pak apa Pak ya kita doakan Pak ya ya kan doakan yang ada di luar saya nyusul dia Oke. Oke ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Sutikal, Bapak Manuaba. Mari beri tangan yang meriah. Mas Ardi, salaman dulu Mas. lama tidak ketemu kita. Siap. Mas Bobong ada sampean tanya, ini bakal jalan kemana? Ini baru wacana ya, Wacana? untuk rute Magelang, Jogja, Denpasar wacananya. Magelang, Jogja, Denpasar. Tak pikir Jakarta, Mas. Jakarta mungkin sudah terlalu baik bis premiumnya ya, jadi kita Jawa Tengah dulu, Jawa Tengah. Oh, oke, siap. Tapi ada kemungkinan jalan Jakarta Denpasar itu. Belum, karena kan nunggu kasarnya baru jalan semua. Ini unitnya ada berapa ini, Mas? Ada 2. Oh, 2. Oh iya, berarti 2 berarti Jawa Tengah mungkin ya. Oke, siap atas informasinya. Oke, sampai ketemu lagi Mas. Oke, sampai ketemu di lain perdana. Jangan lupa ya. Oke.